Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acil masih hidup? Hidup. Semangat Acil. Semangat enak makan lagi puasa ya Acil ya. Acil bagian saum enggak? Oh nya saum ya di bagian itu ya, kemarin saum. Alhamdulillah Acil ya. Besok dikeluarkan ya. Jangan putus asa Acil. Putus asa itu dosa ya, putus asa dosa. Jangan putus asa karena tak sedikit ada yang buah narkoba bisa jadi ya putus asa, bunuh diri, tapi takut mati jadi enggak jadi. Yang putus cinta takut mati enggak jadi. Oke, sekarang ini Pak Gus, mana Gus? Gimana Agus sekarang? Perasaan Agus? Masih sakit Pak Haji. Masih sakit? Apa yang dirasakan? Kaduhung Pak Haji. Hah? Kaduhung naon? Kaduhung sok obat wae. Kaduhung canen yang satu menyesal karena dulu suka ngobat ya, sepertinya masih ada ya halusinasi, tapi alhamdulillah tidak seperti dulu ya. Terus itu siapa? Kumaha kamu perasaan selama di sini sekarang? Tenang. Oh tenang. Alhamdulillah merasakan ketenangan. Nah ini kan harus interaksi ya, interaksi seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini Iwan Palas nih. Iwan. Ini tenang. Ini setelah keluar di sini ada berapa bulan? 3 bulan. Ini karek sebentar. Tinggal sini 10 bulan. Ilyas 5 bulan di pesantren Ormania. Sakit di belut. Di sini narekap narkoba. Yang di sini gunakan obat terlarang. Terus isian sabu masukkan ke dalam plastik, terus buatan narkoba. Ini obat tabletnya ada 10 ini. Oh siapa? Ini dari Irian, ini ada 15 obat. Ini dari terlarang dari narkoba. Oke. Nih, suatu ungkapan sabu, pel ada 15. Dulu suka makan pelnya barangkali 15 sekali makan pel ya. Alhamdulillah sekarang udah makin sadar ya. Tapi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak ya, hati-hati yang punya anak. Jangan sampai ini pengawasan yang perlu ekstra karena penyalahguna narkoba sudah di mana-mana, sangat memprihatinkan ya. Abi merehab di sini ya. Tapi yang lain jual. Ngeri tidak tuh. Yang rehab, yang jual, yang taat, yang maksiat masih ya, kapan beresnya dunia. Tapi memang begitulah ya. Memang begitu perjalanan kehidupan, tinggal kekuatan iman saja. Nah yang kedua ya anak-anakku, benteng diri yang harus kalian lakukan adalah yang Abi ajarkan di dalam riyadoh adalah setelah membaca doa malaikat ya, surat Al-Ghafir ayat 7 sampai 9 itu merupakan satu doa malaikat yang tiada lain. Abi berharap ketika baca riyadoh itu hadirlah malaikat. Maka baiknya jangan dari berlindung dulu Ais ketika sholat malam, coba dibaca dari allazina yahmiluna arsa semuanya ya, karena bukan hanya untuk anak-anak, untuk diri. Betapa hebatnya ketika kita sedang beribadah lalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian ada di sini diajarkan untuk berupaya berzikir dan berzikir pada Allah. Terus yang dibaca di sini adalah berlindung dulu kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, ketika ada musuh-musuh
yang nampak ataupun yang tidak nampak, golongan-golongan jin. Maka Abi mengajarkan kepada kalian untuk membaca doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Boleh sebelum ruqyah. Yuk bareng. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Kalau yang awalnya kan udah insyaallah bisa ya, audzubika dan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa yang dilakukan setelah itu dengan penuh penghayatan bahwa diri tidak punya kekuatan apa-apa, siapapun musuh kita yang akan menyerang ya tidak akan sampai pada diri kita. Yang Abi tayangkan kemarin tadi ya, Abi tayangkan tadi, dia akan menyerang, alhamdulillah tidak sampai ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhri man na'udzubika min syurri. Diam katanya ya. Itu hamba Allah tapi di blur ya. Alhamdulillah di blur ya, dan atas izinnya ditayangkan. Insyaallah mudah-mudahan ini jadi ilmu bukan hanya untuk kalian, untuk Abi, tapi untuk umat yang mendengarkan, sehingga amalan itu menjadi benteng diri buat yang lain. Sekaligus kalian bukan hanya membacakan ayat-ayat perlindungan, niat dakwah ya, jangan niat membunuh kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di diri, yang menghalangi kepada ketaatan. Niatkan dakwah supaya yang mengganggu golongan-golongan jin fasik yang ada dalam diri keluar dan masuk Islam. Wallahu a'lam. Biarkan orang lain yang tidak sepakat, biarkan. Namun perjalanan dari 20 tahun rawat inap itulah perjalanan adanya komunikasi. Ketika komunikasi dengan golongan-golongan jin bukan harus dipercaya, mengiyakan saja salah ya. Contoh, saya akan keluar dari jasad manusia, saya akan keluar. Syarat minta rokok jangan, apa dibakarin kemenyan jangan. Kamu keluar tanpa syarat, begitu ya. Kalian keluar tanpa syarat, jangan mengikuti. Ya iya, kasih rokok, kasih kopi hitam, jangan ya, tanpa syarat. Itu jawab oleh kalian, insya Allah nanti juga keluar. Namun yang patut dipahami oleh kalian adalah bahwa makhluk bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan gitu ya. Indah sekali. Bayangkan kalau makhluk yang berontak dilawan dengan hawa nafsu seperti yang telah pulang, kan bakal berantem ya, bakal berantem. Nih yang patut diperhatikan, kenapa ada keluhan, ada yang mau masuk ke sini, saya tidak mau, saya juga pernah rehab di tempat lain, saya disiksa, seperti itu. Tentu ya, bukan semata-mata disiksa, ada sebabnya, umpamanya ngadat, ditangkap terus dipukulin. Di sini sekali lagi tidak boleh ketika ada penangkapan disiksa, dipukul, tidak. Nabi udah contohkan, ditangkap ya oleh beberapa orang, langsung diobati, nggak usah disiksa ya. Sehingga tidak ada kesan direhab malah disiksa. Ini ada di tempat lain di rehab, padahal saya bukan membela rehabnya, dan yakin dia mengganggu dulu temannya karena tidak ada program di rehab harus disiksa. Barangkali mengganggu teman-temannya pusing. Temannya juga yang sakit ya, mantan pemabok, pusing, akhirnya ditonjok, akhirnya pada bonyok. Nah di sini kalian diutamakan jangan pernah menyiksa orang lain. Untuk tidak menyiksa orang lain, tanya pada diri, apabila diri ada yang menonjok, sakit gak? Nah itu aja, hati yang bicara, sakit, jangan. Artinya apa? Jangankan manusia, jangankan teman, golongan jin saja diarahkan kalian mengobati, mengarahkan dengan berdakwah. Apa yang dilakukan, yang harus diucapkan? Hai golongan jin, Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, maka keluarlah kalian dari jasad manusia, kembali ke jalan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ikuti. Hai golongan jin, Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, bukan untuk mengganggu manusia. Keluarlah kalian dari jasad manusia,
kembalilah ke jalan Allah. Masuk Islam. Ajak bersahadat. Mau makasih, tidak mau terima kasih. Terlepas dari dia bohong atau benar, yang penting kita ngajak dengan kebaikan. Siap? Ya, jadi dakwah dengan kelembutan. Sekali-kali kalau terhadap golongan jin dengan menghidupkan hati dengan kelembutan, apalagi terhadap teman tidak boleh ada yang memukul. Tangkap dengan baik. Yang ngadat kena di talian lagi ku kain, lalu dibekam. Insya Allah nantinya juga berhenti sekaligus diru. Ya nggak usah bangga apa ya, ayat kursi al-ilas apalah Anas ya, atau dengarkan kepada telinganya. Itu barangkali untuk pelajaran bagi kalian supaya sepulang dari sini kalian bisa mengobati. Sekali lagi, pulang dari sini kalian bisa mengobati. Yang benar dari Allah, yang salahnya kesalahan Nabi. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.